ngerasa aku rajin udah, aku tekun belajar tekun banget. Tapi memang aku nggak mampu di situ. Salam sukacita, teman-teman, papa mama, ayah bunda, bro dan sis, kita sama-sama masuk dalam podcast Family Ministry GKI Pondok Indah. Saya hari ini bersama dengan teman saya, seorang bintang tamu untuk gereja kita bersama belajar dari Aurima. Jadi saya persilahkan perkenalkan siapakah dirimu, silakan. Halo, nama saya Aurima. Saya seorang pengajar. Oke, Aurima pengajar ini udah lama ngajarnya atau baru? Kalau nyemplung di dunia yang pendidikannya itu sudah sekitar 2 tahun, tapi yang fokus benar-benar di pengajar ini 1 tahun belakangan. Oke, jadi abis baru lulus terus langsung mengajar gitu ya? Ini kelihatannya kamu senang dunia pendidikan nih, bener nggak? Apa karena punya pengalaman bagus di dunia pendidikan gitu ya? Jadi apa di masa lalu gimana? Justru aku nggak pernah bercita-cita menjadi seorang pengajar atau nyemplung di dunia pendidik. Oh ya? Kenapa? Karena ya emang nggak mau jadi guru. Aku mikirnya cuma jadi guru doang gitu. Jadi terus memang punya masalah di akademis. Jadi pandangan kita kan kalau guru pinter banget nih akademisnya gitu, tapi kan aku lemah di akademis, jadi memang guru bukan salah satu cita-citaku. Tunggu, guru bukan cita-cita kamu dan kamu punya pengalaman pendidikan di masa kecil baik atau tidak menyenangkan atau malah buruk sekali? Buruk bisa buruk dibilang. Ya? Buruk. Ini bicara pengalaman buruk di dunia pendidikan, saya kira banyak sekali nih orang ngalamin kayak gini nih ya. Apa tuh yang kamu alami di masa-masa waktu di sekolah? Jadi aku udah mendapat bullying, verbal bullying itu sejak tahun pertama aku sekolah, yaitu kelas 1 SD. Wow. Jadi dari kelas 1 SD sepanjang tahun aku sekolah sampai aku lulus itu aku ya bisa dibilang nggak bahagia lah. Wow, oke. Jadi pengalaman bullying nih ya. Sebenarnya bullying itu adalah sebuah pengalaman kekerasan. Gitu ya, bener ya? Mengalami kekerasan ya. Bukan hanya secara fisik. Ngalamin secara fisik? Enggak. Coba boleh kalau diceritakan seperti apa tuh pengalaman bullying yang dialami oleh kamu? Jadi aku ngalamin ada 2 verbal bullying dengan 2 konteks yang berbeda. Yang pertama itu masalah ya mirip body shaming atau beauty shaming, pokoknya tentang kecantikan. Yang satu lagi tentang akademisnya. Oke. Pertama kali itu aku dapet verbal bullying dari temenku kelas 1 SD. Saat itu rambut aku tuh lagi dikuncir setengah, kayak cewek-cewek gitu kan, kuncir setengah. Kan kesannya dulu apalagi kelas 1 SD, kita ngikut-ngikut teman-teman aku pada gitu, ya udahlah aku ikutan mau kuncir setengah juga. Tapi ketika besoknya aku dikuncir rambut setengah, aku malah dikatain centil. Ya kelas 1 SD kan dikatain centil, ya gimana nggak baper ya. Berapa? 1 orang yang ngomong? Aku yang ngomong yang ngomong ke aku 1 orang, tapi dia itu bergeng. Jadi ya pasti segengnya itu jadi ngomongin aku kan centil. Wow, jadi dia bawa massa ya. Bukan hanya dia ngomong tapi beberapa orang. Oke. Terus jadi tunggu, itu bicara body shaming ya. Jadi karena kamu kunciran aja atau ada yang lain? Menurut aku sih karena aku dikuncir setengah doang. Itu yang paling aku inget sih. Dan pengalaman itu terjadi berapa hari atau berapa bulan, berapa tahun? Itu efeknya itu bahkan sampai sekarang aku jadi nggak punya relasi yang baik dengan si teman aku ini. Bahkan sampai itu kelas 1, kelas 2 itu aku masih trauma. Jadi aku sejak itu aku nggak pernah mau dikuncir setengah. Selalu nggak pede untuk dikuncir setengah, padahal cuma masalah rambut doang kan. Sampai akhirnya kelas 5 atau kelas 6 SD itu aku sekelas sama dia, itu aku takut banget rasanya. Jadi bener-bener sekelas nih sama dia. Jadi kayak takut dapetin bullying itu lagi kan, kayak gitu. Dan takutnya itu bukan hanya sekali-kali ya, tapi begitu masuk sama dia, ngelihat dia rasa takut gak? Iya, ngerasa pokoknya aku harus menjauh nih dari dia, jangan sampai aku dapat omongan gak enak lagi dari dia. Padahal ngomongnya 1 kali cuman ya? Iya, ngomongnya. Dan ngajakinnya rame-rame. Iya. Nah, sikap teman-teman yang lain yang diajakin sama dia satu geng itu gimana yang membuat kamu tertekan?
Aku nggak begitu inget sih, cuma yang mungkin ya namanya anak kecil kan masih ikut-ikutan kan. Mungkin ya jadi teman-temannya juga ikut-ikutan ngomongin aku atau ngeliatin aku aneh kalau dikuncir setengah kayak gitu. Jadi waktu dia ngomong kamu centil gitu ya, dikuncir setengah, yang lain juga kayak ngelihat ada sesuatu gitu yang menurut kamu berubahan dari sikap mereka? Nggak terlalu inget sih Kak, tapi mungkin ada ya. Itu satu ya tentang body shaming ya. Yang kedua tadi kamu bilang tentang akademis. Kenapa tuh emang akademis kamu? Jadi aku dari kelas 1 SD itu udah mengalami yang namanya remedial. Kalau di sekolah kan ada kalau ulangan kita nilainya di bawah KKM, kita pasti remedial. Itu kelas 1 SD aku udah ngalamin yang namanya remedial. Padahal kelas 1 SD kan ya pelajarannya masih gampang, anak-anak juga masih senangnya main gitu kan. Tapi aku udah remedial saat itu. Gitu. Jadi karena remedial itu kamu merasa mendapatkan kekerasan dari orang-orang ya, secara non-verbal atau verbal itu? Kalau itu aku nggak inget sih kalau masalah remedial itu respon dari teman-teman saat itu pas kelas 1 SD aku nggak tahu gimana. Cuma itu jadi ya karena aku remedial udah dari kelas 1 SD, jadi seterusnya sampai aku lulus SMA itu aku remedial terus. Jadi kamu di naming atau di judge sebagai orang yang di bawah rata-rata karena remedial terus. Dan orang ikut remedial tuh apa rasanya waktu itu? Rasanya tuh minder banget. Remedial itu kan apalagi biasanya dilakukannya setelah pulang sekolah ya. Jadi kalau pulang sekolah itu teman-teman berdiri pada gendong tas, kan greetings kan ke gurunya. Nah aku kan otomatis nggak gendong tas dong, karena aku harus remedial. Itu aku ngerasa, duh teman-teman aku pulang, aku sendiri nih yang nggak gendong tas gitu. Kamu sendiri? Jadi nggak ada teman-teman lain yang ikut remedial juga? Ada beberapa, cuma aku cewek sendiri gitu, kesannya berganti kan, dan gak punya teman. Oke. Nah itu gimana sih kalau istirahat kamu sendiri atau gimana tuh? Kalau istirahat itu aku ada teman ya teman makan biasa doang. Cuma untuk masalah akademis itu teman-temanku nggak terlalu banyak membantu atau peduli dengan nilai akademis aku, karena akunya juga memang nggak pernah minta bantuan ke mereka. Oke. Jadi kamu menyebut diri kamu apa tuh waktu was SD itu gitu ya? Ketika kamu harus remedial terus gitu ya, akibatnya apa sih pada kamu nih? Ada dampak nggak secara emosi, perasaan tuh gimana tiap hari? Ya minder aja sih ke sekolah. Aku mikir aku udah sekolah capek-capek tapi kok nilai aku gini-gini doang. Gitu, nggak berkembang. Mau berusaha sekeras apapun, aku pulang sekolah masih les, bahkan kadang-kadang masih belajar juga sama orang tua, tapi nggak ada perubahan. Gitu. Berarti kamu tuh rajin tapi tidak masuk dalam standar penilaian sekolah tersebut gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan yang dibilang pinter gitu kan ya. Kamu menyebut dirimu apa tuh? Kan kamu lihat ada, oh ini pinter nggak remedial. Kamu menyebut diri apa waktu itu? Ada nggak nama yang kamu berikan pada dirimu waktu itu? Ya udah deh aku gitu. Apa ya, mungkin lebih ya udah aku pasrah aja, jalanin aja yang ada, karena aku ngerasa aku rajin, udah aku tekun belajar, tekun banget. Tapi memang aku nggak mampu di situ. Jadi kamu merasa dirimu nggak mampu waktu itu ya, sehingga akhirnya apakah itu ada hubungannya dengan kamu nggak punya teman, sendirian? Iya, jadi aku kalau mau diajak pergi gitu ya, bukan diajak pergi deh, aku mau pergi sendiri aja. Aku tuh suka takut, aduh nanti ketemu temen nih. Aku sering overthinking. Aku selalu mikir, duh ntar teman aku ngelihat aku lagi jalan, mereka bakal mikir nggak, kok Aurima jalan-jalan terus sih, bukannya dia harusnya belajar, dia kan kurang nilainya gitu. Sampai kepikiran mau jalan-jalan aja takut ya ketemu temen. Sehingga temen kamu ngomongin kamu karena kamu jalan-jalan. Padahal belum tentu juga mereka ngomongin. Wow, jadi terus overthinkingnya apa lagi? Itu overthinking kan tuh berarti kebanyakan berpikir nih ya, yang belum tentu terjadi. Takut ketemu temen, takut dibilang kok nggak di bawah rata-rata tapi main terus aku takut yang orang lain pikir tuh Aurima mau jadi apa nih nanti di pelajaran apapun, karena aku remedialnya nggak cuma di satu pelajaran tapi hampir semua pelajaran. Jadi matematika, bahasa Indonesia aja itu, agama mungkin. Wah, IPA, IPS. Iya, betul. Yang nggak remedial tuh benar-benar cuma keterampilan, olahraga, yang praktek gitulah. Praktek ya. Oke. Itu berkelanjutan nggak ke SMP atau SMA? SMP itu yang parah-parahnya. Gimana tuh? Jadi SMP aku masuk di sekolah yang sama, cuma jenjang SMP-nya. Itu kan ya otomatis pelajarannya lebih susah. Di SMP itu aku juga mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kayak pramuka gitu. Aku aktif lah di kegiatan kamu kayak seneng gitu. Tuh ya di pramuka. Aku sukanya kan di sosial-sosial gitu. Nah cuma tetap akademis aku masih turun.
sampai ada momen di kelas 3 SMP itu aku hampir dinyatakan nggak lulus. Wah, itu rasanya apa tuh menjelang dinyatakan itu? Ya padahal itu kan kelas 9 kan harusnya ya udah, maksudnya bisa dibilang tuh santai lah karena udah tahu pelajarannya, tinggal ngerjain soal doang tuh langsung lulus gitu. Ini tuh aku di bener-bener tahap terakhir sebelum kelulusan itu nilaiku nggak lulus. Wah, gitu. Oke. Terus rasanya apa tuh? Rasanya tuh aku malu banget. Ketemu orang malu gitu ya? Malu, karena itu di satu angkatan itu cuma bertiga yang gak lulus dan aku cewek sendiri lagi-lagi. Apa tuh rasanya pas masuk kelas setiap hari dalam keadaan kelihatannya akan gagal? Kamu rasakan sesuatu nggak? Rasanya ya kayak nggak bergairah sih. Nggak bergairah ya? Sendirian pula ya? Nah terus kamu pulang juga sendirian? Atau kamu berapa bersaudara? Aku anak tunggal. Anak tunggal, jadi kamu pulang ke rumah sendiri juga, iya, gitu sendiri. Ya? Jadi di sekolah sendiri, di rumah sendiri. Iya, terus orang tua aku kerja kan. Dua-dua kerja. Jadi sering, nggak selalu ya, tapi sering beberapa kali tuh aku sendirian di rumah. Oke. Jadi ya bener-bener sendiri aja gitu hidupku. Aduh, jadi ini satu anak tunggal, dianggap di bawah rata-rata, nggak punya temen, dan setiap masuk punya rasa takut dan malu gitu ya. Di rumah sendirian karena orang tua juga bekerja. Apakah orang tua tahu kamu kesepian? Mungkin tahu ya, aku juga nggak pernah nanya sih, cuma ya aku juga nggak pernah tapi aku nyaman gitu di rumah istilahnya. Jadi aku juga nggak pernah menceritakan tentang aku dibully gitu tuh nggak pernah. Aku pendem sendiri. Kamu pendem sendiri. Iya. Kamu pendem sendiri terus ini kita masuk babakan. Tunggu, itu kan gak enak banget ya. Kebayang tiap hari gitu ya. Anak-anak remaja, pemuda sekarang juga pasti mengalaminya gitu ya. Sampai akhirnya kamu lulus di 3 SMP itu. Lulus akhirnya. Akhirnya lulus. Terus masuk SMA, ada sesuatu lagi. Nah, di SMA ini aku masuknya di SMK. SMK akhirnya, karena bukan aku tahu di SMA. Iya, karena aku tahu aku nggak mampu, akhirnya aku masuk penjurusan. Akademis aku membaik karena kan memang otomatis kalau penjurusan dia lebih menonjolkan di jurusan yang kita ambil. Tapi untuk pengetahuan umumnya seperti matematika gitu kan lebih mudah lah pelajarannya. Aku masih bisa ngikutin. Tapi masih tetap dapat pembulian dari body shamingnya itu. Oh, body shaming. Jadi berbalik nih ya. Iya. Jadi tadinya body shaming, terus buat kamu akademis yang membuat kamu direndahkan, tidak berharga. Di SMA malah body shaming. Kenapa emang tubuh kamu? Karena aku kan gede ya, maksudnya bongsor lah. Tinggi. Dan aku sadar aku nggak mampu di akademis. Aku tuh menari, Kak. Jadi aku nari itu belajar nari dari kelas 2 SD. 2 SD, oke. Sebenarnya ada juga di masa SD itu aku dapat pembulian yang sekarang masih keinget. Apa tuh? Jadi kelas 4 SD itu aku lagi pentas nari di acara Natal lah, ibadah Natal di sekolah. Terus aku jatuh. Nah, itu jatuh karena lantainya licin, bukan karena akunya kegedean badan, tapi bener-bener karena kan ya lantai sekolah beda sama lantai. Itu kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD jatuh karena licin, tapi dianggap orang badannya kebesaran. Iya. Terus dibulinya gimana tuh? Dibulinya otomatis satu sekolah langsung ketawa. Saat itu juga ketawa kan. Besoknya kan masuk sekolah biasa, wali kelas masuk, si wali kelas ini ngomongin aku lagi. Kemarin Aurima jatuh ya lagi nari. Diulang lagi. Iya, dan itu kan maksudnya bukan sesuatu motivasi aku buat, kok gitu aku besok harus berhati-hati. Tapi dia ngomongnya gitu. Aurima kemarin jatuh ya pas lagi nari. Padahal dia udah tahu jawabannya iya Pak atau iya Bu gitu kan. Ya, saudara, ini benar-benar mengenaskan dan banyak sekali orang yang mengalami gini di sekolah gitu ya, entah TK, SD, SMP, SMA, bahkan akhirnya kamu memutuskan untuk masuk SMK karena ya udahlah gue nggak bisa gitu ya. Zaman dulu SMK tuh bukan sesuatu yang membanggakan ya, beda dari sekarang yang namanya akademi. Akademi itu membanggakan apalagi dalam bahasa Inggris gitu ya kalau ada di Indonesia. Nah, aku mau lompat nih ngomong gitu ya. Kamu tuh suka nari kan dulu ya? Berarti kamu tahu bahwa itu hobi kamu. Jadi dalam kesepianmu kamu nari. Bukan dalam, aku juga pas kecil juga nggak waktu sepi aku nari sih. Waktu kesepian aku nari, cuma aktivitasku satu-satunya di luar sekolah saat itu ya cuma nari. Jadi mau nggak mau kan aku karena sering dilakukan jadi hobi lama-lama. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kamu menangkap bahwa nari itu adalah sesuatu yang menjadi kecerdasan atau hal yang menonjol dari kamu?
Menonjol karena Menonjol, ya? aku sampai sekarang pun aku mengakui nariku belum bagus, tapi itu hal kemampuan aku lah. Kemampuan kamu percaya diri lah dengan menarimu itu ya. Iya. Terus apakah kamu ngelanjutin tuh karir menari lu dari apa? Dari pengalaman sekolah dari SMK, terus Aku kuliah. kuliah. Tadinya kamu berniat kuliah apa tuh? Kan katanya masih bingung tuh. Aku sempat mikir aku mau lulusan SMK aja, Kak. Kenapa? Karena aku mikir ya udahlah, SMK udah siap kerja, terus udah mungkin karena punya memori buruk selama sekolah, nggak mau sekolah lagi mikirnya. Aduh, jadi ngapain sekolah? Karena takut dapat bulian lagi kan. Apalagi aku bingung mau sekolah apa, gue nggak bisa apa-apa kayak gitu. Terus iseng-iseng nyari, tapi ternyata ada nih jurusan tari, boleh deh coba. Jadi kamu ambil S1? Iya, S1 nari? Iya. Koreo, nari, atau seni tari sih. Seni tari. Jadi kamu ambil S1 seni tari gitu ya. Udah selesai, terus apa yang kamu lakukan? Udah selesai, di S1 itu juga nggak begitu mulus sih, Kak, perjalanannya. Karena lagi-lagi body shaming itu ada. Karena ya otomatis pandangan orang awam aja, penari harus kurus kan. Apalagi pandangan orang seni, orang penari yang betulan. Karena memang kenyataannya begitu. Kenyataannya semua teman-teman aku kurus-kurus, badannya bagus-bagus. Yang badannya gede itu paling satu angkatan cuma 3-4 orang doang. Jadi bullying tetap terjadi karena body shaming gitu ya. Duh, nih negara kita bikin orang yang badannya berbobot gitu ya, tapi tetap direndahkan gitu ya. Nah, terus udah selesai dari S1, kamu ngapain tuh? Aku sempat selesai kan? Kamu selesai S1? Selesai. Terus akhirnya aku sempat kerja dulu 1 tahun. Nah, itu aku mulai ngajar. Aku ngajar itu juga iseng sih. Jadi aku itu di S1 kan belajarnya tradisional, tapi basic aku itu balet. Nah, aku ngajar dulu menjadi guru balet. Di situ ya aku mulai percaya diri, karena di antara guru-guru yang lain di sanggar itu, aku tuh satu-satunya yang memang punya background balet. Satu-satunya background balet. Yang lainnya tuh ya cuma baru belajar balet beberapa tahun terakhir gitu. Jadi aku bisa dibilang agak diandalkan lah sama sekolah itu, sama sanggar itu. Tunggu, berarti dari seorang yang dibully, body shaming, rendah akademis dianggapnya, remedial terus tiap hari, lalu masuk SMK yang pada waktu itu nggak keren banget gitu ya, kamu bisa menjadi seorang pengajar tari yang bisa diandalkan. Nah, S1 selesai, apalagi tuh ada kelanjutannya? Setelah S1 selesai, 1 tahun kerja, terus aku lanjutin S2 lagi. S2? Iya, aku di mana nih? Di Irlandia. Saudara, seorang yang dibullying setiap hari, ketakutan untuk masuk sekolah, dianggap nggak bisa melakukan secara akademis pengetahuan dan kemampuan untuk belajarnya, ambil S2 dari Irlandia. Dan kamu lulus dari situ? Lulus. Yeah. Wow, keren. Jadi ini pengalaman berharga banget ya. Pengalaman berharga seorang yang dibully karena nilai akademis dan tubuhnya, dia malah berkarir di bagian itu gitu ya, di bagian seni tubuh gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi tuh dari kamu dibully, kesepian, merasa malu dan takut, lalu kamu bisa mengatasi itu sekarang gitu ya, sampai lulus lagi, sampai S2 lulus gitu ya. Ada nggak momen-momen di mana kamu merasa ini nih yang bikin saya berubah? Ada sih, aku kenal sama satu sosok yang betul-betul dia mengubah hidup aku lah, bisa dibilang. Jadi karena sosok inilah dia yang bikin aku jadi percaya diri, bikin aku untuk S2 aja, meyakinkan aku untuk S2 adalah si sosok ini. Jadi ada seseorang yang membuat kamu merasa punya percaya diri bahkan untuk ambil S2 gitu ya, sampai selesai dengan bahasa yang berbeda, di tempat yang berbeda, yang tempat sendirian gitu ya. Apa yang dilakukan oleh dia ya? Dia itu jadi dia juga bukan dari orang tari, Kak. Jadi dia sama sekali bukan orang pendidikan, bukan orang seni, bukan seniman gitulah. Tapi dia bisa membuat kamu tuh bisa loh, Rim, gitu. Bilang, kamu tuh pasti bisa. Jangan pedulin yang dia katakan, jangan pedulin omongan orang lain. Badanmu gede tapi kamu mampu menari, dia bilang gitu. Dan apa yang dia lakukan adalah
bentuk nyata dari dia. Jadi misalnya? aksinya itu sangat nyata. Misalnya nyata. kalau aku pentas selama kuliah itu aku tuh nggak pede, selalu nggak pede pentas. Okay. Aku mikir, aduh badanku gede, kostum aja aku nyarinya setengah mati loh Kak. Nyari kostum yang pas itu susah kan. Oke. Jadi yang dia lakukan adalah dia selalu datang, sesibuk apapun dia selalu datang nyempetin untuk nonton aku pentas. Dan itu kan jadi penyemangat aku kan. Gitu. Jadi kisah ini ada satu hero-nya gitu ya. Hero-nya kalau di gereja tuh atau di kekristenan kita ingat ada satu istilah gitu, aku rasa di agama-agama lain juga ada gitu ya. Pengalaman mengalami titik aha. Nah, titik aha-nya itu adalah di dalam pengalaman kamu mendapatkan cinta atau kasih gitu. Kamu mengalami, terima, dihargai, mempunyai teman yang begitu dekat, dipercaya, sehingga kesepian kamu itu bisa teratasi dengan satu sosok ini gitu ya. Nah, si sosok ini benar-benar berharga buat kamu ya. Wow. Jadi betul nggak kalau aku simpulkan orang yang dibully kan kesepian, punya rasa takut dan malu. Salah satu obatnya adalah dia perlu ada satu orang yang dia percaya dan mempercayai dia untuk menyemangati dia. Betul sih Kak, aku bisa bilang, dan itu nggak hanya semangat dalam kata-kata juga, tapi aksi nyatanya itu harus terlihat. Aksi nyatanya iya, apa? Entah dari nemenin kita, sering nemenin kita, hal-hal kecil lah yang dia lakukan. Jadi nggak cuma omongan semangat doang, tapi aksinya. Aksi nyata ya. Kamu bisa katakan itu sebagai cinta bukan? Iya. Cinta ya. Jadi dulu selama dari lahir sampai SMA kamu belum mendapat cinta yang seperti itu ya? Sebenarnya udah sih Kak. Maksudnya orang tuaku juga nggak pernah mengecilkan aku juga, memberikan cinta. Justru mereka sangat mendukung aku di tari. Kan jarang ya orang tua yang sangat mendukung anaknya untuk ditari. Justru orang tuaku itu sangat mendukung aku. Jadi, dan aku memang nggak pernah ceritain pembulian aku di sekolah itu ke orang tuaku. Nah, bukti orang tua mendukung yang paling berkesan buat kamu itu apa? Yang berkesan itu yang mereka mau kasih kesempatan aku, istilahnya mau memberikan beasiswa lah ke aku untuk sampai sekolah S2 itu udah bukti terbesar sih. Itu berarti mereka percaya sama kelebihan yang ada di dalam dirimu ya. Karena nggak banyak orang tua bisa percaya itu kelebihan anak saya dan saya support di bagian itu. Walaupun buat dunia mungkin kelihatan nggak keren gitu kan ya. Jadi dia percaya pada kamu dan kemampuanmu. Dan itu aku sangat bersyukur banget Kak, karena ya aku tahu lah teman-teman aku mau sekolah di yang bukan tari aja tapi jurusan lain aja suka nggak disetujuin sama orang tuanya, tapi orang tua aku betul-betul sangat mendukung aku, mendorong aku. Jadi bangga banget punya orang tua kayak gitu yang mendukung, yang walaupun nggak pernah ada setiap hari tapi dia mendukung secara mengerucut apa yang kamu perlukan di saat itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua itu kan cinta pertama lah ya. Cinta pertama tuh dukungan dan kepercayaan bahwa kamu bisa untuk melakukan itu. Tapi kamu juga membutuhkan nih orang yang tiap hari gitu ya memelihara kepercayaan kamu dengan di saat kamu nggak pede ada dia, di saat kamu takut ada dia gitu ya. Nah sekarang apakah masih bertahan tuh seperti itu? Apakah dia memang yang kamu gantungkan akhirnya? Sempat berpikir kan aku terlalu bergantung ke dia, tapi sekarang aku menyadari aku bukan bergantung ke dia, tapi aku bergantung kepada seseorang lain, ke orang gitu. Jadi nggak harus dia, tapi bisa ke orang lain yang aku percaya. Jadi ya aku membutuhkan relasi itu sih. Jadi kalau di dalam pertumbuhan iman orang tuh percaya dulu sama orang tuanya nih mesti. Kamu ngalamin ya? Kasih dan kepercayaan dari orang tua. Bingo gitu ya. Yang kedua kamu butuh di luar orang tua satu orang yang bisa percaya kamu dan kamu percaya atau menyayangi kamu dan kamu sayang sama dia gitu ya. Itu kamu dapat ya? Ya istilahnya sefrekuensi lah Kak. Karena kan sedekat-dekatnya kita dengan orang tua tetap ada jarak, bukan jarak beda generasi gitu kan. Ya aku butuh, karena aku anak tunggal jadi aku butuh yang temen yang sefrekuensi, seumur kayak gitu, pemikirannya sama. Dan kamu tahu bahwa orang itu gak harus sampai kamu mati ada dia terus. Tahu. Bisa ganti-ganti. Bisa. Nah sekarang kamu ganti-ganti nih udah ya.
Udah maksudnya tahap bukan sama satu dia Iya, aja, tapi udah tahap oke, orang lain juga bisa nih gitu ya. Nah, kamu merasa bahwa yang kamu paling perlukan itu sudah kamu dapatkan gitu ya. Dari bully yang tadinya kesepian, terus kamu ngalamin di mana ini sekarang ini yang aku dapat gitu ya. Nah, itu sempat ada stres kan ini ya. Orang tua nggak ada, pokoknya dia kasih beasiswa udah beres. Nah, si yang satu ini deket banget, terus ini udah nggak sama dia lagi nih ya. Nah, ini ada nggak proses stres atau merasa kehilangan lagi seperti yang dulu waktu kamu nggak sama dia? Ada ya. Wow, jadi kamu kesepian lagi tuh abis itu? sempat kesepian lagi sekitar 2-3 bulan lah. 2-3 bulan ya? Iya. Ibaratnya putus cinta nih ya. 2-3 bulan putus cinta masuk lagi ke kesepian itu. Iya. Terus gimana kamu survive? Aku survive-nya karena ini belum lama terjadi, jadi aku berusaha menyibukkan diri. Wah, apa itu menjadi solusi? Menurut aku sih iya, karena itu menyibukkan diri yang memberikan keuntungan lah untuk aku. Oke, tapi kalau kamu nggak sibuk, kamu tetap kesepian lagi dong? Iya, makanya aku menyibukkan diri, karena kalau aku nggak menyibukkan diri, aku kepikiran, aku benar-benar butuh, aku butuh dia nih. Oke. Berarti kalau seumpama ada satu waktu kayak pandemi ini kamu nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa narik lagi, nggak bisa zoom lagi, kesepian, maksudnya sendirian, kamu kira-kira akan masuk dalam kesepian yang sama ya? Kalau nggak sibuk ya? Iya. Nah, menurut kamu kalau gitu itu bukan solusinya ya? Sibuk itu bukan solusi akhir atau itu solusi akhir? Soalnya kan bisa balik lagi nih ke dalam kesepian itu ya. Iya sih, cuma ada nggak yang kasih masukan-masukan ke kamu berharga untuk ini loh Aurima solusinya, atau ini loh yang kamu perlukan, ada nggak? ya sebenarnya yang aku perlukan relasi itu, Kak. Relasi ya? Oh, kamu dapat itu dari mana tuh? Ide relasi yang kamu perlukan? Dari salah seorang psikolog. Oke. Iya, jadi kamu sempat konsultasi juga, ngobrol iya. ya? Oke, jadi it's okay dong kalau orang kesepian nyari psikolog gitu ya, konsultasi gitu ya, wah keren banget. Jadi kamu SOS lah gitu ya, cari pertolongan ya, nggak cuma mikir sendiri, cari jalan keluar sendiri. Iya. Nah, apa yang psikolog itu bilang? Dia bilang, karena aku juga di psikolog ini aku menceritakan tentang kasus pembulian aku sejak aku SD itu. Iya, perlu diceritakan ulang. Iya. Lalu? Karena kan supaya dia tahu kenapa aku merasa kesepian. Aku ngerasa saat itu karena 2-3 bulan itu aku tuh ngerasa nggak ada yang mau nerima aku lagi. Aku ngerasa aku berharga lagi. Iya, aku nggak ada masa depan gitu. Padahal saat itu aku udah bekerja. Yang psikolog bilang ya kamu itu butuh relasi sebenarnya, karena kamu haus akan relasi, karena kamu memang udah terbiasa sendiri sejak dulu dan sosok dia datang untuk nemenin kamu dan sekarang dia nggak ada, akhirnya kamu kehilangan nih sosok yang selalu nemenin kamu. Gitu. Makanya yang kamu butuhkan itu sebenarnya bukan hubungan romantis atau hubungan percintaan, tapi relasi itu. Wow. Apa yang kamu dapatkan dari relasi itu yang bukan romantis, bukan yang harus pacaran mungkin gitu ya, yang kamu paling perlu apa di relasi itu? Ya temen ngobrol itu sih. Temen Jadi, ada ngobrol ya, yang benar-benar aku bisa ceritain semuanya dari hal serius sampai hal nggak serius tuh aku bisa ngomong gitu ke dia. Kamu ternyata bukan tipe pendiam dong ya? Bukan. Walaupun dulu sering sendirian, anak tunggal, kamu bukan tipe pendiam. Kamu perlu ngomong. Nah, ngomongnya itu orang yang bisa dengerin kamu gitu ya. Apa dia beri masukan sesuatu yang positif atau dia cuma denger aja? Aku tipe yang nggak perlu diberi masukan. Aku tipe yang penting lu dengerin gua ngomong deh, gitu aja aku udah seneng. Kan kita bisa lihat ya dari raut muka dia benar-benar fokus dengerin kita atau dia cuma asal masuk keluar gitu kan. Aku butuh yang benar-benar dia bisa dengerin aku. Dengerin dengan hatinya berarti ya, bukan cuman asal hearing gitu ya, tapi listening ke perasaan kamu ya, mendengarkan perasaanmu. Oke. Wow, ternyata seorang kesepian atau bukan, seorang yang sendirian belum tentu dia akan betah sendirian walaupun dia cari kesibukan gitu ya. Jadi ini menarik nih kalau saya jadi orang tua gitu ya. Berarti anak saya juga anak tunggal kan. Dia sendirian di kamar belum tentu itu menjadi kebutuhan utamanya. Bisa jadi dia juga kayak kamu emang gak punya temen gitu ya. Dan orang-orang seperti itu butuh setidaknya satu orang yang bisa dia curhat macam-macam, mendengarkan dengan hati ya. Wow, ini berharga banget gitu ya. Nah sekarang aku mau tanya kamu tips kalau jadi orang tua
menghadapi anak seperti kamu, menurut kamu tuh apa yang perlu dilakukan para orang tua? Yang perlu dilakukan orang tua ya jangan, karena misalnya ada orang kita curhat gitu. Aku menganggapnya kalau aku menceritakan pembulian aku ke orang tuaku, jangan sampai orang tua yang mendengarkan curhatan anaknya itu malah menjatuhkan anaknya lagi, tapi tetap dukung aja, terus diyakinkan gitu. Jadi jadilah orang yang selalu ada untuk anak. Selalu ada tuh, punya telinga dan hati yang mendengarkan ya. Iya, Nasehat perlu nggak tuh? Jangan gini, harus gitu. Kayaknya kalau nasehat bisa menjatuhkan juga Bisa sih, Kak. menjatuhkan ya. Okay. Jadi cukup didengarkan tapi memberikan dukungan-dukungan. Oke, kayak rasa aku ngerti perasaan kamu gitu, itu nggak enak gitu ya. Jadi yang mengerti perasaan yang dibully nih ya, anak yang dibully. Oke, jadi orang tua please listening to my heart gitu ya. Dengerin suara hati saya yang lagi berteriak dan kesepian gitu ya. Setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan menurut kamu ada nggak waktunya, frekuensi? Nggak perlu pakai timing sih, Kak. Kapanpun, karena kapanpun itu kuncinya ya. Iya. Kapanpun saya butuh ada gitu ya, sebagai orang tua. Kalau sampai orang tua nggak ada, ya kita butuh sahabat atau kasih. Karena kan gitu kita ya. juga nggak bisa inilah, saya kita ngerti kan orang tua juga sibuk ya, kita juga nggak bisa maksa. Jadi ya kita butuh teman sih. Oke. Nah kalau jadi anak, kamu akan kasih tips apa ke teman-teman kaum muda kalau kesepian? Kesepian ya coba berani membuka diri ke orang lain, mencoba untuk membangun relasi baru dengan orang lain. Sebanyak-banyaknya jaring relasi ya. Iya, nggak usah sebanyak-banyaknya juga bisa sih. Tergantung orang sih, Kak. Tergantung orang. Iya, ada yang tipenya kan memang dia cuma bisa sama satu orang, bisa dengan banyak orang, tapi bangunlah relasi itu, jangan takut. Jangan takut sampai ketemu yang satu itu. Iya. Ya kan, persahabatan tuh cuma satu itu atau dua itu gitu ya. Dan kalau itu di SMP kamu belum punya kan? Belum. SMA belum punya yang satu itu. Belum. Yang maksudnya memenuhi kebutuhan listening to your heart gitu ya. Belum. Jadi kalau dia masih SMP, SMA, tipsnya apa nih? Belum dapat. Sebenarnya sahabat-sahabat di SMP yang sesama jenis pun kan bisa dijadikan seperti itu. Oke, jadi sahabat ya intinya. Ingat banget Amsal 17 ayat 17 tuh, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi nggak usah sehari sekali gitu ya. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang anaknya punya saudara, ini kesempatan kali ya. Bisa jadi deket banget sehingga orang nggak kesepian gitu ya. Untuk yang anak tunggal nih ya, struggle-nya. Thank you banget untuk tipsnya. Kesepian emang nggak enak banget. Dan semoga setiap orang yang ngalamin kesepian punya sahabat yang sejati. Kalau itu adalah Tuhan pun, kita bisa minta supaya Tuhan memberikan wujud kehadiran kasih Tuhan melalui siapa gitu ya. Jadi cara Tuhan mengasihiku gitu ya. Oke, thank you banget. Tuhan berkati, semoga kamu terus mendapatkan sosok itu, walaupun mungkin nanti bisa berganti gitu ya. Tapi Tuhan yang sama akan memberikan si cinta itu dalam bentuk orang-orang yang menakjubkan dan terus-menerus ada dalam hidupmu gitu ya, untuk mengusir kesepian. Bapak Ibu, Ayah Bunda, brosis, semua kesepian itu bisa terjadi sampai seumur saya pun. Jadi sampai seumur orang tua pun kita perlu cara Tuhan mencintai kita melalui satu sosok. Tapi jangan pernah bergantung sama satu sosok itu, karena sesungguhnya pemberinya adalah Tuhan. Dan sosok itu bisa jadi tidak ada lagi dalam hidup kita, tapi dia bisa gantikan dengan sosok lain yang mewujudkan Allah yang mendengarkan gitu ya. Thank you banget, Tuhan berkati. Oke. Ada satu lagi nih, aku mau minta kamu kasih lihat dong narinya seperti apa gitu ya. Kita akan lihat teman-teman bagaimana Aurima bisa menunjukkan seorang yang tadinya dibully, lalu S2 tari dan sekarang akan memberikan berkatnya pada kita. God bless, Tuhan berkati. Buruk dari bullying yang membekas itu adalah omongan-omongan teman-temanku ketika aku harus remedial. Selalu mereka bilang,
Ya, Aurima lagi yang remedial. Aku tuh gak bisa inget loh momen bahagia selama aku SD sampai SMP. Yang ada di memori aku hanyalah momen-momen buruk itu aja. Bullying dari teman-teman, remedial di sekolah setelah pulang sekolah. Gak ada momen bahagia yang aku ingat sampai sekarang. Yang aku ingat ya itu doang, kalimat-kalimat buruk dari teman-temanku itu. Tapi waktulah yang memungkinkan aku semakin berpulih. Kini aku menjadi Aurima yang tegar, yang kuat, dan teman-teman aku bilang aku adalah wanita yang kuat dan aku bisa menginspirasi teman-temanku, bahkan murid-muridku bisa terinspirasi melalui cerita-ceritaku.